Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri. Saat ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya tentang kelanjutan apa yang telah dilaksanakan oleh periode kepemimpinan saat itu, dan kemudian nanti bagaimana setelah era reformasi. Oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat sekalian, bagi para pemirsa yang berkenan untuk melanjutkan pemikiran kita ini, mohon bantuan untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Walau kadang berseberangan, ambil resiko. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri, kita berlanjut, dan terima kasih perhatian sahabat-sahabat sekalian untuk mengikuti channel kami. Kemarin kita bicara tentang pendidikan, di mana pendidikan saat itu kita mengetahui program pendidikan saat itu apa yang telah dilakukan. Satu yang menjadi catatan saya yaitu bahwa salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada anak-anak sekolah adalah salah satu materi tentang membangun karakter, tentang bagaimana berperilaku. Nah, ini kelihatan sepele, akan tetapi mempunyai dampak yang sangat luas, bahkan akan mempengaruhi karakter keluarga per keluarga, masyarakat, dan sekaligus berpengaruh terhadap bangsa dan negara. Nah, saat itu kita mengenal bahwa di dalam dunia pendidikan ada pelajaran yang disebut dengan pendidikan budi pekerti. Ya, memang kelihatannya budi pekerti, masalah yang sepele, tentang bagaimana kita menghormati orang lain, tentang bagaimana kita berjalan di hadapan orang lain, tentang bagaimana kita belajar menyapu di sekolah. Nah, akan tetapi dari perkembangan berikutnya, nampaknya pendidikan budi pekerti ini dianggap tidak penting. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa ada pemikiran bahwa setiap anak yang sekolah itu harus menjadi anak yang cerdas. Setelah memiliki kecerdasan dengan ukuran tertentu, maka dia akan mudah untuk mencari pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, maka dia bisa mengumpulkan uang. Setelah uangnya terkumpul banyak, maka dia akan bisa mewujudkan apapun yang menjadi cita-citanya. Jadi pendidikan yang kita lakukan ini, dengan perubahan itu, dengan dihapusnya pendidikan budi pekerti, maka seolah-olah anak sekolah harus bisa pinter, bisa mendapatkan pekerjaan, dan harus bisa mewujudkan keinginan-keinginan itu melalui dunia pendidikan. Bisa, ini bisa terjadi. Akan tetapi menurut pemahaman saya, bahwa dalam dunia pendidikan itu yang terpenting adalah membangun mental, adalah membangun karakter. Orang pandai, orang punya kepinteran, tapi tidak punya karakter yang baik, maka hasilnya adalah kehancuran. Nah, punya karakter tapi tidak punya pendidikan yang baik, maka akan lebih baik daripada karakternya tidak baik tapi mempunyai pendidikan yang tinggi. Saat ini sudah mulai ada pemikiran dari orang tua bahwa anak sekolah harus pandai,
Jadi oleh sebab itu anak sekolah tidak boleh diberikan kesibukan lain kecuali belajar, 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 dan belajar. Nah, sehingga ketika tradisi lama dilaksanakan, anak sekolah dari rumah supaya membawa sapu, bawa ember, bawa arit, bawa cangkul untuk bersih-bersih di sekolah, orang tua berpikir, ini sekolah macam apa? Anak sekolah ini kan biar pinter, anak sekolah ini kan biar memperoleh pendidikan yang cukup supaya nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya para orang tua protes kepada lembaga-lembaga sekolah bahwa sudah zaman seperti ini, kenapa anak masih disuruh bawa sapu? Akhirnya apa? Para guru tidak ada keberanian. Karena saat ini setiap guru yang memberikan pendidikan kepada muridnya maka akan menghadapi dunia hukum. Sudah berapa guru yang jadi korban? Sudah berapa guru yang menjadi korban? Bahwa niat baik dititipkan anaknya itu untuk dididik, diberikan karakter yang baik, akan tetapi dengan sedikit sentuhan maka harus berhadapan dengan hukum. Nah, bahkan akan dilaporkan, bahkan diancam akan dipecat. Ini nasib guru. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit setiap orang berpikir bahwa anaknya pintar. Ketika pulang sekolah, dia sudah masuk kamar, baca buku, belajar supaya sekolahnya pintar. Ketika orang tua minta bantuan kepada anaknya, "Nak, saya dibantu untuk bersih-bersih." "Bu, Ma, saya nggak bisa bantu, soalnya ada pekerjaan yang harus saya kerjakan." Dari sekolah masuk kamar, tidak belajar, tapi yang ternyata yang dibuka adalah handphone. Ya sudah, kamu lebih baik belajar daripada bantu orang tua. Ketika mulai dari pendidikan sudah tidak ada kepedulian terhadap orang tua, disuruh membantu, dia mengutamakan kepintarannya daripada membantu orang tua. Apakah setelah dia pandai, setelah menjadi pejabat, apakah dia mungkin berpikir untuk kepentingan rakyat? Berpikir untuk kepentingan keluarganya sendiri tidak ada. Ini yang sebenarnya, marilah kita itu jangan apa ya? Jangan berpikir bahwa yang di luar sana selalu lebih baik daripada kita. Kita ini menjadi bangsa yang besar. Kita ini pernah punya sejarah panjang bahwa republik atau bumi pertiwi ini pernah mempunyai negara-negara besar dan kita mengalami kejayaan. Sebelum dunia lain berkembang, kita sudah terjadi kerajaan-kerajaan besar. Ini adalah upaya-upaya untuk mendidik karakter bangsa. Sekarang coba berpikir bahwa sekarang tata krama sudah tidak ada lagi. Hormat kepada orang tuanya sendiri sudah tidak ada lagi. Apalagi hormat kepada orang lain. Membantu orang tua sudah tidak penting, yang penting pinter. Orang tuanya juga ikut-ikut. Ayo nak, kamu kursus. Ayo nak, kamu les supaya pinter. Sudah nggak bantu di rumah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi apa yang terjadi setelah pinter? Ya, sekarang ini coba kita bandingkan, sekarang ini kita bandingkan. Berapa jumlah sarjana, berapa jumlah dokter, berapa jumlah profesor, kira-kira dibandingkan dan 20 tahun yang lalu lebih banyak mana? Negara ini adalah negara yang kaya raya. Tongkat dilempar menjadi tanaman, kata Gus Plus. Ya, itu terjadi karena suburnya tanah kita. Kita kesandung, kita ketemu emas. Kita jatuh, kita ketemu nikel. Kita ke pasir-pasir, di situ ada pasir besi. Apa yang tidak ada di bumi pertiwi ini? Negara ini adalah negara yang sangat kaya. Orang pintar semakin banyak, tapi kenapa kemiskinan masih ada di mana-mana? Barangkali ini PR untuk Mas Budiman. Mas Bud, halo Mas Budiman, Sujatmiko. Akan diapakan orang-orang miskin ini?
Coba sekarang ini, apakah cukup kita beri makan setiap hari, kita beli beras setiap hari? Itu memang penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana memberdayakan orang-orang yang tidak mampu ini memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk helping people to help himself. Dia itu akan dibantu supaya bisa membantu dirinya sendiri. Saya ada pengalaman yang lucu. Ada seseorang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Saya ditanya, apa program yang dilaksanakan untuk membantu kemiskinan? Saya bilang yang saya lihat bahwa orang miskin itu perlu memelihara kambing karena bisanya hanya memelihara kambing. Supaya kambing nanti beranak, nanti dia beli sapi. Ketika sapi beranak, dia bisa beli rumah. Ketika sapinya terus semakin banyak, dia bisa beli sawah. Ketika sapinya semakin banyak, dia bisa pergi haji bagi yang muslim. Seperti itu. Tapi apakah itu benar? Ternyata pas saya ditanya, ternyata kambing yang diberikan kepada orang miskin ini dijual. Saya bertanya, ini benar apa salah kira-kira? Bagaimana kambing supaya beranak, kok malah kambingnya dijual? Lah kenapa Pak Dewan kok bisa kambingnya dijual? Coba saya sekarang tanya, seandainya Pak Pur ini orang miskin, coba saya tanya, anaknya sedang sakit, uang tidak pegang, ke rumah sakit harus bayar, uang tidak ada, yang ada kambing, kemudian kambingnya dijual untuk mengobati anaknya. Kira-kira kalau dibandingkan anak sama kambing, pilih mana? Halo Mas Budiman Sujatmiko, ini adalah tantangan kita. Orang miskin itu adalah segala-galanya. Pendidikan rendah, ekonominya rendah, kemampuannya rendah, ketidakberdayaannya tinggi. Jadi kompleks. Sehingga untuk menangani orang miskin tidak bisa ditangani oleh satu departemen. Mas Jatmiko saja, Mas Budiman, tidak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan tanpa didukung oleh departemen-departemen yang lain. Ini pemikiran orang kampung, ini adalah pemikiran orang daerah. Sebab kalau secara parsial untuk menyelesaikan kemiskinan hanya diberikan kambing, ternyata kambingnya dijual untuk mengobati anaknya. Atau bahkan kambingnya dijual untuk membayar sekolah. Ini adalah masalah. Nah, terus bagaimana sebaiknya? Nah, sebaiknya mari kita diskusi. Silakan sobat-sobat, teman-teman yang ada pemikiran tentang, ya ingin menyambung lah pemikiran saya ini untuk menjadi diskusi yang lebih panjang. Maka harapan saya supaya memberikan masukan-masukan pada konten ini dan kita akan berdiskusi lebih panjang lagi. Ini adalah dunia pendidikan dan kemudian kesejahteraan dan lain sebagainya. Dan saya kira sekian dulu kita bertemu. Jadi silakan kita diskusi perpanjang, silakan komen, masukan-masukan, pendapat, kritik, bahkan kalau perlu protes. Diprotes bahwa wah ini Purnomo ini nggak bener ngomongnya. Silakan disampaikan dan kita akan berdiskusi bersama pada episode berikutnya. Nah, terima kasih sobat-sobat DDN dari daerah untuk negeri. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.